Partai antara Bayangkara FC saat menghadapi Persib Bandung ternyata belum selesai setelah peluit panjang wasit ditiupkan. Dan gue baru baca di media sosial bahwa ternyata Bayangkara FC mengajukan tuntutan kepada Komdis perihal dugaan adanya tindakan rasisme yang dilakukan oleh Kapten Persib Bandung, Mark Klok, terhadap striker Bayangkara FC, Henry Dumbia, di jeda babak pertama. Nah, jadi kasus ini gue ingin coba bahas dari sudut pandang gue sebagai penonton sepak bola. Jadi ketika ada dugaan tindakan rasisme yang dilakukan oleh Mark Klok dengan mengatakan "Give me the ball, Black" terhadap Henry Dumbia, peristiwanya terjadi di akhir-akhir babak pertama. Ketika itu bola dipegang oleh Henry Dumbia setelah off the ball, jadi game sudah off, dihentikan oleh wasit. Bola dipegang oleh Henry Dumbia dan Mark Klok mencoba untuk meminta bola kembali. Nah, jadi kalau kita lihat peristiwa yang seperti itu, apakah mungkin Mark Klok melakukan tindakan rasisme? Masa sih gitu ya? Nah, gue ingin coba bahas. Jadi dari sudut pandang profesional, tindakan rasisme dianggap sebuah pelanggaran, violence, karena bukan hanya soal teknikal, tapi sifatnya mengarah kepada human as footballer as a human ya. Nah, jadi gue merasa kalau tindakan rasisme itu sebetulnya memang di ranah apapun tidak diperbolehkan, apalagi juga di konteksnya dalam pertandingan sepak bola yang menjunjung tinggi fair play. Nah, apakah seorang Mark Klok betul melakukan tindakan rasisme? Karena melewat sanggahan yang dilakukan oleh Mark Klok bersama dengan klub Persib Bandung, dia mengatakan bahwa statement yang dikeluarkan olehnya adalah "Give me the ball back". Nah, sebetulnya kalau bicara kata back dan black, tentunya kan kalau dalam situasinya tenang, tidak tinggi noise, gue rasa diferensiasinya sangat jelas ya, black dan back. Tapi ketika dalam sebuah pertandingan sepak bola yang padat penontonnya, yang tensinya sedang tinggi, adrenalin sedang ada di sana, dan tentunya itu sangat memungkinkan untuk terjadinya bias bagi siapapun yang mendengarnya. Nah, contoh kalau kasusnya ini, sebetulnya pertandingannya ketika itu memang tensinya lagi tinggi ya. Jadi kalau kita mengarah kejadiannya di akhir-akhir babak pertama, skor masih 2-1 untuk Bayangkara. Tentunya dari sisi Persib, ketika mendapatkan bola, inginnya untuk segera dimainkan lagi gitu ya. Karena kan mereka dalam posisi psikologis yang ingin mengejar ketertinggalannya. Nah, sementara dari sisi Bayangkara, mereka kan mengalami ketegangan untuk bisa mempertahankan skor dari jalannya pertandingan tersebut. Nah, kita lihat dari aspek personalnya dari Mark Klok sendiri ya. Mark Klok ini kan pemain sepak bola yang sudah main sekitar 8-9 tahun di Indonesia. Selama ini pun Klok belum pernah ada kasus yang sampai mengarahkan tendensinya ke rasisme. Kemudian yang kedua, Klok sendiri menikah dengan istrinya yang juga berkulit hitam ya. Sehingga anak mereka pun juga memiliki kulit yang sedikit gelap kan. Nah, jadi apakah potensi rasisme itu bisa dilakukan oleh seseorang yang memang menikah dengan pasangan yang berkulit hitam? Kalau pertanyaannya bisa atau enggak, bisa-bisa aja. Tapi apakah masuk di akal? Kan sama aja ya. Jadi kalau menurut gua, dia seperti mengatai keluarganya sendiri. Dan dalam konteks pertandingan sepak bola, sepanas apapun, kalau menurut gua, tentunya kemungkinan itu sangat-sangat kecil ya. Karena kalau memang mau rasisme, menurut gua bukan dia ngomong black. Kayak contoh kasusnya Vinicius di La Liga kan dikata-kata ini ya, contoh ya, dengan gesture bahwa seperti monyet yang dikasih pisang lah. Nah, itu yang menurut gue jauh lebih menunjukkan rasisme yang terang-terangan ketimbang ngomongnya black. Faktor ketiga adalah Henry Dombia ini pemain yang fasihnya sebetulnya berbahasa Perancis, bukan berbahasa Inggris. Ya bisa, tapi bukan bahasa utamanya. Nah, jadi kalau kita lihat faktor ke sana, bias ini akan sangat mungkin terjadi. Yang keempat,
Sewaktu kejadian, ada wasit juga di sana. Katanya ya. Tapi untuk ngecek kepastiannya sebetulnya nggak usah bingung, teman-teman. Gue melihatnya kalau memang ada kasus bermasalah, harusnya red card gitu. Kalau memang rasisme. Tapi kan enggak. Bahkan kan ada beredar di video media sosial gitu ya, ada videonya bahwa di jeda babak pertama, Kapten Bayangkara Wahyu Suboseto menghampiri Klok dan hampir terjadi keributan kan saat menuju ke ruangan ganti. Nah, kalau memang itu pun terbukti ya, kok tuntutan dari Wahyu Suboseto kenapa nggak ke wasit pertama? Dan yang kedua, kalaupun sudah ke wasit, gue ngerasa wasit tidak memberikan hukuman terhadap Maklok. Karena pasti wasit juga bukan asal memberikan keputusan ya. Karena wasit ini adalah wasit yang cukup baik kinerjanya. Dan levelnya pun bukan hanya di lokal Liga Malaysia kan. Ini wasit Nasmi ini wasit FIFA yang memang juga dipercaya untuk memimpin beberapa pertandingan internasional. Jadi kalau 4 faktor itu aja, gue melihat kemungkinannya untuk seorang Maklok melakukan tindakan rasisme itu sangat kecil sekali. Nah, yang gue ingin soroti adalah kenapa pihak Bayangkara FC sampai melakukan tuntutan dan publikasi secara online. Yang kalau menurut gue, ini terlalu terburu-buru dalam melakukan hal tersebut ya. Dan sampai Maklok akhirnya pun di dalam statementnya kan mengklarifikasi kejadiannya seperti apa. Dan di sana ada pihak manajer dari Bayangkara FC, yaitu Pak Sumarji, yang tidak berada di tengah lapangan, tetapi berani memastikan bahwa betul tindakan rasisme itu terjadi. Hanya karena ada laporan dari beberapa pemainnya. Nah, gue di sini mungkin akan mengomentari apa yang dilakukan oleh pihak Bayangkara, terutama apa yang dilakukan oleh Pak Sumarji berdasarkan statement dari Maklok. Pak Sumarji ini kan pernah kerjasama dengan Maklok ya di Timnas. Dan gue rasa bukan hanya 1-2 kali, cukup sering. Secara nalar, dia pasti tahu backgroundnya Klok. Tahu keluarganya, tahu kinerjanya, dan tentunya apakah mungkin di dalam pertandingan seperti ini, Klok melakukan tindakan rasisme dengan menyebut kata black. Dan sayangnya, sebetulnya dari pihak yang terlibat langsung ya, antara Klok dengan Henry Dombia kan sudah melakukan klarifikasi tuh. Jadi kita juga bisa lihat kan, di pertandingan itu ketika mau mulai babak kedua, Klok itu samperin tim dari Bayangkara FC yang sedang ada di lapangan. Dan sebetulnya itu kan clear. Nah, di sini gue agak kaget ya. Kaget bahwa Pak Sumarji bisa melakukan hal seperti itu. Kan juga ada di videonya di media sosial beredar tuh. Klok coba untuk menjelaskan kepada Pak Sumarji, tapi sepertinya Pak Sumarji pun belum menerima penjelasan dari Klok. Jadi kalau menurut gue, apa yang dilakukan oleh pihak Bayangkara itu terburu-buru. Dan kalau sampai melakukan pelaporan kepada Komdis tanpa mendengar dulu klarifikasi dari yang bersangkutan, gua rasa ya tendensi itu kan hanya sifatnya dugaan akhirnya. Tanpa cukup bukti, prosesnya akhirnya juga menjadi tidak jelas ya. Jadi dugaan yang menurut gua tanpa bukti yang jelas. Apalagi kan gue denger nih per hari ini katanya Wasit Nasmi sudah memberikan laporan kepada PSSI yang menyatakan bahwa di sana prosesnya ketika itu bolanya dipegang oleh Henry Dombia. Dan ketika Klok meminta bola, give me the ball back, Henry Dombia sempat marah tuh. Gitu kan? Tapi wasit juga menjelaskan. Dan sebetulnya itu clear. Klok juga menjelaskan bahwa tidak ada kata-kata rasisme. Jadi Henry Dombia ini, ya boleh dibilang salah dengar. Dia dengarnya black padahal black. Dan gue rasa sih kalau di sepak bola Indonesia itu rasisme itu hampir nggak ada ya. Jadi bagi gue sendiri yang nonton Liga Indonesia dari zamannya Perserikatan nih, 94, sebelum 94 pun, gue tidak banyak mendengar adanya rasisme ya untuk pemain-pemain yang berkulit gelap ya. Jadi kalaupun dikatakan sebagai rasisme, gue rasa itu masih terlalu
jauh dari sepak bola Indonesia. Nah, jadi gue harap kasus ini juga bisa menjadi contoh bagi pihak-pihak yang terlibat. Kan ada juga tuh, di media sosial juga beredar bahwa pemain Bayangkara, Firza Andika, membuat status Instagram kan, yang mengatakan bahwa fans sama pemainnya sama. Tapi kan kemudian dihapus tuh story-nya. Tapi kan kita tahu lah, netizen Indonesia itu cepat sekali dalam mencari tahu ya, sebuah fakta-fakta. Jadi, sekali lagi kasus ini harus bisa menjadi pembelajaran. Kita nggak bisa buru-buru memberikan sebuah kesimpulan. Kita nggak bisa langsung memberikan statement, apalagi kita sebagai ya public figure ya. Pemain sepak bola sekarang kan public figure dengan adanya media sosial. Kita nggak bisa asal ngepost tanpa memikirkan kredibilitas klub, kredibilitas orang lain yang terlibat, dan apakah statement yang kita keluarkan itu akan berefek positif atau enggak. Jadi poin di sini adalah gue ingin sampaikan bahwa semua pemain ataupun semua pihak yang terlibat dalam pertandingan sepak bola itu bisa bersikap profesional. Karena sekarang sudah eranya teknologi, sudah era informasi, dan harus bisa bertanggung jawab atas statement atau kata-kata yang dikeluarkan. Karena pada akhirnya semua tindakan yang ditampilkan, kata-kata yang diucapkan itu akan menjadi contoh bagi seluruh fans yang melihat dan menyaksikannya. So, jadi gue rasa balik lagi kesimpulannya, kalau dari gue pribadi tidak yakin bahwa klub melakukan rasisme, dan seharusnya pihak Komdis juga memberikan decision yang clear ya. Bahwa dengan mempertimbangkan yang tadi gue bahas sudah sebelumnya dengan latar belakang klub dan laporan wasit, harusnya ini tidak akan menjadi isu. Oke guys, gue rasa itu aja. Thank you for watching. Bye.